historis. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Karolina Fristiadi dan rekan saya Desmana Panska, saya Zigratul Faiza, saya Ina Indriana, saya Inga Rokanisa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori dari Bruno Hildebrand. Jadi Bruno Hildebrand lahir di Naumburg, Jerman pada tanggal 6 Maret 1812 dan wafat pada 1878 pada 29 Januari. Bruno Hildebrand membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan atas alat tukar yang digunakan dalam perdagangan ataupun pertukaran. Yang pertama ada pertukaran in natura ataupun barter. Pada masa pertukaran in natura ataupun barter masih bercorak kekeluargaan dan masih dalam lingkup yang terbatas. Manusia akan menukarkan barang-barang yang dimilikinya dengan barang-barang yang diinginkannya. Pada masa ini belum dikenal alat tukar. Selanjutnya ada pertukaran dengan uang. Barter sudah dianggap tidak efektif lagi, jadi diganti dengan uang barang yang digunakan dalam pertukaran. Selanjutnya pertukaran mulai menggunakan uang, dan dengan uang manusia akan lebih mudah mendapatkan barang yang diinginkannya. Selanjutnya ada pertukaran dengan barter. Pada era peradaban yang makin maju, kegiatan berdagang juga akan lebih mudah. Kegiatan jual beli tidak hanya dilakukan secara tunai, namun juga dilakukan secara kredit. Dengan kredit, manusia akan lebih mudah mendapatkan barang yang diinginkannya. Dengan kredit juga mendorong investasi dan jumlah penjualan. Selanjutnya ada Karl Ritter. Karl Ritter adalah seorang ekonomi Jerman yang lahir pada tanggal 16 Februari 1847. Menurut Karl Ritter, pertumbuhan ekonomi masyarakat dilihat dari hubungannya antara produsen dan konsumen. Karl Ritter membagi pertumbuhan perekonomian ke dalam beberapa hal. Yang pertama, rumah tangga tertutup. Kehidupan masyarakat pada masa ini belum ada pertukaran. Yang kedua, rumah tangga kota. Pada rumah tangga kota, masyarakat mulai mengenal pertukaran hasil produksi. Yang ketiga, rumah tangga bangsa. Rumah tangga bangsa meliputi suatu negara, produksi tidak lagi berdasarkan atas pesanan. Yang keempat, rumah tangga dunia. Di dalam rumah tangga dunia, kegiatan perekonomian sudah semakin luas. Sistem perekonomian tidak terbatas hanya dalam negeri. Yang keempat ada Warner Sambar. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1916. Ia adalah ahli di bidang sejarah, ekonomi, dan sosiologi bangsa Jerman. Ia merupakan guru besar di Universitas Breslau dan Universitas Berlin. Sudut pandang menurut Warner Sambar adalah pertumbuhan ekonomi adalah terjadi karena adanya susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi menurut Warner Sambar. Menurut Warner Sambar, perekonomian dibagi menjadi beberapa hal seperti zaman perekonomian tertutup dibagi menjadi dua macam, yaitu perekonomian desa dan perekonomian yang tanah. Yang kedua adalah zaman kerajinan dan pertukaran. Zaman ini tidak naik karena pembagian kerja yang masing-masing mengerjakan pekerjaan dan sifatnya masih kekeluargaan. Dan ketiga, zaman kapitalis yaitu yang dibagi menjadi kapitalis purba, kapitalis madya, kapitalis raya, dan kapitalis akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand lahir pada tahun 6 Maret 1812 sampai 29 Januari 1878. Beliau ekonom asal Jerman yang memiliki aliran teori historis. Beliau juga pada teorinya yaitu membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan alat tukar. Alat tukar yang pertama yaitu pertukaran in natura atau barter. Jadi pada pertukaran in natura atau barter sendiri masih mencakup dalam kekeluargaan atau dalam lingkup yang terbatas. Nah, barter sendiri yaitu di mana pertukaran barang dan jasa sesuai kebutuhan masing-masing. Yang kedua yaitu pertukaran uang atau jual beli.
Karena pada pertukaran barter tidak efektif lagi, di sini manusia menginovasikan dengan pertukaran uang atau jual beli. Jadi pengganti pertukaran barter adalah pertukaran dengan uang. Dan yang terakhir yaitu pertukaran kredit. Pertukaran kredit sangat membantu yaitu dalam kemudahan dalam berdagang, karena kita bisa memiliki suatu barang tanpa memiliki uang terlebih dahulu. Jadi kita bisa memilikinya tanpa memiliki uang terlebih dahulu. Saya Indah Indriana izin menjelaskan teori Corbusier. Corbusier adalah seorang ekonom Jerman, salah satu pendiri ekonomi non-pasar dan pendiri jurnalisme sebagai disiplin akademis. Corbusier lahir di Hessen, Jerman pada tanggal 16 Februari 1847 dan meninggal di Leipzig, Jerman pada tanggal 12 November 1930. Menurut Corbusier, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari hubungannya antara produsen dan konsumen dalam mendistribusikan hasil produksinya sampai ke tangan konsumen. Corbusier membagi pertumbuhan ekonomi dalam beberapa hal. Yang pertama, RTT, rumah tangga tertutup. Kehidupan masyarakat pada masa ini belum ada proses pertukaran. Masyarakat menghasilkan barang terbatas hanya untuk lingkungannya sendiri. Kedua, rumah tangga kota. Pada rumah tangga kota, masyarakat mulai mengenal pertukaran hasil produksi. Hasil produksi biasanya dikerjakan dalam bentuk gilga. Gilga yaitu suatu ikatan di antara para produsen sejenis, hubungan antara pekerja dan pimpinan yang bersifat kekeluargaan. Produksinya pun dikerjakan atas dasar pesanan. 3. Rumah tangga bangsa. Rumah tangga bangsa meliputi negara. Produksi tidak lagi didasarkan atas pesanan, tetapi sudah berorientasi untuk menghasilkan keuntungan. Di dalam rumah tangga bangsa, sistem gilga sudah tidak ada. Keempat, rumah tangga dunia. Di dalam rumah tangga dunia, kegiatan perekonomian sudah semakin luas. Sistem perekonomian tidak lagi terbatas hanya di dalam negeri. Perkenalkan, nama saya Danang Purosi, absen 7. Saya akan menjelaskan tentang Friedrich. Friedrich, menurut Friedrich dalam bukunya Das Natoli System Politzen ekonomi 1841, perkembangan ekonomi sebenarnya bergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta, dan lingkungan kebudayaan. Pendekatan Friedrich dalam menentukan tahap-tahap perkembangan ekonomi berdasarkan pada cara produksinya. Perkembangan ekonomi menurut Friedrich melalui 4 fase. 1. Masa berburu mengembara. 2. Masa berternak dan bertani. 3. Masa bertani dan kerajinan. 4. Masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Diana Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang Walt Whitman Rostow. Lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1916. Teori tahapan pertumbuhan ekonomi. 1. Masyarakat tradisional. 2. Persyaratan untuk lepas landas. 3. Gerak menuju kedewasaan. 4. Masa konsumsi, masa tinggi. 5. Lepas landas. Teori distribusi. 1. Teori tahapan pertumbuhan ekonomi. 2. Alternatif teori Marx. 3. Fokus pada industrialisasi. 4. Dasar kebijakan pembangunan. 5. Pengaruh global.